Kalau anak kecil waktu itu ditanya cita-citanya apa? Jadi dokter. Jadi apa? Jadi pilot. insinyur. Iya, nggak ada yang jadi pria jenazah. Karena aku dari kecil itu punya bukan kita bilang sebagai siksen ya, Okay. tapi karunia untuk bisa Kepekaan. mendengar, kepekaan untuk bisa mendengarkan suara jenazah. Zaman dulu kan kita ngeliat di film-film horor tuh kayak nggak mungkin. Ternyata pas aku bisa peka ada. Iya. Itu namanya micromimic. Oke. Daging semua ya isinya Iya, ya ini ya. Pengetahuan ya. Sama kayak yang ngomong. Iya, nggak ada. Oh, nggak ada. Soalnya ya. kita doanya kalau kita nggak punya duit, mudah-mudahan ada yang Dan mati. mati. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Kita perias jenazah itu pasti lebih hebat dari MUA manapun di dunia. Kenapa begitu? Karena kalau MUA terhebat sekalipun, dia makeup tahannya 3 hari, kita tahannya sampai surga. Saya mau ngasih masukan buat Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran agar bisa mendirikan rumah duka gratis buat masyarakat umum yang memang kondisinya mereka sulit. Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap. Bah. Kok latah? Gini amat ya, gue jadi pocica. Kalau ngaca, pucat muka. Ada nggak sih yang mau make upin gue? Biar rada-rada glowing gitu. Pemirsa Sobat Mantap. Jumpa lagi dengan saya, Mas Rere, di Fix Mantap. Gak kiki, au. Masih setia tentunya ya di podcast Fix Mantap setiap Kamis dan Minggu ya. Jam 7 malam hanya di YouTube Media Tata Logat. Nah, hari ini saya ditemani oleh sahabat saya yang katanya bersedia membuat saya glowing. Memang benar begitu? Bisa. Bisa dong. Yang bener aja. Iya, pucat banget ya. Bisa nggak sih gue dibikin glowing? Bisa, kan aku perias jenazah. Beneran? Iya, bisa. Oh, kamu perias jenazah? Iya. Oh, berarti kita match hari ini ya. Oke, pas banget. Perkenalkan, saya Pocicawati. Namamu siapa sayang? Nama aku Gloria Elsa. Nggak kuku. Au. Maaf ya, masih ini ya. Masih baru ya. Masih amatir. Masih amatir ya. Apa kabar, Bu? Baik, yang pasti. Yang pasti. Gimana jadi pocong? Enak? Bisa nggak ganti profesi? Bisa. Males Bisa. banget sebetulnya jadi pocong, nggak Iya. enak. Nggak enak kan? Nggak enak. Nggak enaknya tau nggak kenapa? Gerah, Bu. Oke, sehat ya. Sehat. Anyway, terima kasih loh mau hadir di Sama-sama. Fix Mantap. Gimana ceritanya bisa sampai sini? Takdir. Siapa yang kamu rias sampai akhirnya merekomendasikan kamu sampai ke sini, Bu? Mungkin teman kamu. Kita nggak tahu kan dunia perpocongan itu ya kan. Ya, pokoknya aku diundang ke sini buat mengasih edukasi lah buat teman-teman Fix Mantap. Oke. Kali aja ada yang mau jadi perias jenazah, kita nggak tahu. Oh, jadi menginspirasi ya. Yes. Amin. Bukan jadi pocong ya loh. Pocong juga harus ada edukasinya. Saya termasuk pocong inspiratif. Karena saya pocong multi talenta. Oh, mantap. Bisa menari, bisa menyanyi, bisa memasak, bisa make up. Multi talented ya. Pokoknya apalagi ngondek. Jagonya. Oke. Karena kamu kesini mau memberikan inspirasi kepada teman-teman Pocicawati yang ada di sini. Halo Sobat Pocong, apa kabar? Oke. Boleh cerita dong gimana ceritanya kalau kamu tuh kamu sekarang profesinya memang sebagai perias make up jenazah
Profesional. Yes, profesional. Iya. Oke. Sejak kapan sih ada profesi itu di sini? Di dunia ini, Di dunia ini. di negeri ini. Sebenarnya sih udah lama Kak, cuman Oke. nggak menjadi sebuah profesi yang diminati. Mm-mm. Karena kita tahu kalau anak kecil waktu itu ditanya cita-citanya apa? Jadi dokter. Jadi apa? Jadi Jadi pilot. insinyur, Iya, heeh. nggak ada yang jadi perias jenazah. Iya Jadi bener memang ya. itu adalah pekerjaan yang tidak terlalu diminati. Oke. Karena bukan- memang langka ya. Yes, karena emang kalau bekerja di dunia perias jenazah, kamu harus punya keberanian gitu loh. Jadi Berani orang-orang apa? berani untuk ya itu ngelihat Berduaan orang. dengan jenazah. Yes, gitu kan. Jadi kalau misalnya orang yang nggak berani, automatically udah nggak mau gitu loh. Tapi memang sudah ada dari dulu, hanya saja baru booming ketika aku ada di semesta ini. Sejak kamu lahir langsung booming ya, Bu. Sejak kamu meletek ya. Ya, meletek dari Wah, perias jenazah ya. berarti kamu adalah trendsetter para perias jenazah ya. Yes, of Nah, course. awalnya gimana kok kamu tiba-tiba memilih perias jenazah? Kan perias biasanya pengantin lah, MUA. orang pesta lah, iya. Jadi ceritanya mamaku itu kan Kalau perawat. sekarang namanya MUA ya. Iya. Dulu mah perias ya. Ya udah, ember. Jadi kan mamaku itu perawat di Mm-mm. ICU. Cuman dia pelayanan itu mandiin jenazah. Oh, oke. Jadi dari kecil, dari remaja itu aku udah ikut mama ngurusin jenazah. Mhm. Akhirnya ketemu beberapa jenazah yang saudara kita sendiri. Yang kata Mm-mm. mama tuh kayak, oh kok nggak diriasin sih gitu. Sementara aku suka banget sama dunia permakeupan. Jadi mama nawarin diri, coba deh Kak make upin. Nah dari situlah aku mulai terjun. Tapi karena di Indonesia tidak ada sekolahnya ya, mudah-mudahan buat pemerintah Mm-mm. atau perusahaan ini Akan didirikan membuat sekolah. sekolah untuk menjadi perias jenazah yang Ya. profesional. Memang bedanya apa? Beda. Perias wajah Heeh. bedanya apa? Bedanya kalau misalnya orang meninggal itu kulitnya udah nggak moist lagi, pori-porinya udah mengecil. Oh, oke. Terus mengalami gradasi warna, Oh, oke. terus struktur mukanya tuh keras banget kayak kita melukis di atas batu. Oh, gitu. Oke. Susah. Eh. Jadi karena tidak ada sekolahnya, akhirnya aku sekolah sendiri. Sekolahnya tapi online. Aku belajar sama mortician luar negeri. Oke. Jadi perias jenazah itu di luar negeri disebutnya mortician. Mortician. Jadi setelah aku belajar baru aku bisa menyatakan diriku tuh secara professionally ya bisa disebut perias jenazah. Profesional. Karena kita mengerti pakem secara medikal, kecantikan dan estetika. Kayak budaya kita kan budayanya beragam banget ya gitu, lebih kayak gitu sih. Oh, gitu. Tapi memang dari dulu juga kalau jenazah itu di make upin dulu kan sebelum dimakamkan kan? Zaman dulu iya, karena kita berangkat ketika kita secara agama tertentu ya di Kristen dan Katolik kita disebutnya pengantin Kristus gitu ya. Jadi akhirnya kita mempersiapkan itu sebagai seperti pengantin. Tapi culturalisasinya sendiri berangkat ketika zaman-zaman Egyptian bahwa orang-orang yang meninggal itu kastanya terbaik, mereka harus di make upin gitu. Oh, jadi meninggal pun masih tetap memperdulikan kasta ya, Bu? Iya, begitu. Oke. Jadi aku bekerja untuk 5 agama, mungkin Muslim yang tidak di make upin kan. Emang ada? Muslim juga dibedakin kok? Iya dibedakin, tapi maksudnya secara estetika kecantikan dia harus memakai bahan-bahan yang alami. Oh, oke. Kalau Muslim tuh lebih pada itu. Tapi kalau aku kayak Kristen, Bunda, Hindu, Konghucu ngurusin gitu. Oh, ngurusin. Tapi Muslim juga? Muslim iya, Oh, karena Muslim. kemarin aku sempat merias Ibu Muriati Sudibyo. Oh, Ibu Muriati Sudibyo itu kamu. Nah, bedanya apa antara make up tadi Kristen, Konghucu, Muslim? Bedanya apa? Bedanya sih sebenarnya kayak kalau kita belajar Kristen itu lebih kepada kamu tuh berasal dari adat mana?
Kristen Katolik itu gitu loh. Biasanya kalau Kristen Katolik itu ada tata caranya segala macam ya. Semakin tinggi sasak ya kayak orang Batak ya, semakin paripurna gitu ya kan. Ada juga yang misalnya nih orang yang belum menikah tapi udah meninggal, di ada tertentu misalnya di Manado, kita harus membuat dia seperti tuan putri. Jadi Kristen itu tergantung norma budayanya. Tapi kalau untuk Jawa itu literally biasa aja lah gitu loh, maksudnya sederhana, simple, elegan gitu loh. Iya. Ada rule-nya juga ya? Oh ada, semakin misalnya kalau dia berdarah biru itu aku harus meriasnya secara apa? Yang orang biasa bukan karena harganya ya, tapi karena budayanya ya gitu loh. Lebih kepada itu. Terus tantangan terbesar Gloria dalam menjalani profesi ini apa kira-kira? Tantangannya mungkin sampai saat ini adalah aku perias jenazah yang bekerja sama rumah sakit yang di forensik. Jadi kita namanya ada rebuilding. Jadi bagaimana membuat jenazah yang rusak itu bisa menjadi seperti utuh kembali gitu. Itu tantangan. Sama menanggapi orang yang di sekitaran jenazah itu yang banyak mintanya ini itu. Sering ya kayak gitu. Sering malah mereka justru yang berkonflik. Jenazahnya nggak komplain. Nggak komplain ya. Yang kiri kanannya. Tapi bukan kepada komplain kayak misalnya anak pertama sama anak kedua merasa kalau dia lebih kenal ibunya. Oh enggak, mamaku suka Nur. Sejak kapan? Terakhir sama gue itu pakai lipstik warna merah. Dia bisa berantem, aku cuma gini doang. Aku tepuk deh jenazahnya. Ibu mau yang mana? Kalau tiba-tiba jenazahnya yang bilang, Dek ini kok pucat banget, gue mau warna ini. Gimana perasaannya? Ya nggak apa-apa. Karena aku dari kecil itu punya, bukan kita bilang sebagai siksen ya, tapi karunia untuk bisa mendengar, kepekaan untuk bisa mendengarkan suara jenazah. Jadi biasanya aku berinteraksi sama mereka dan mereka itu kayak menunjukkan bukti-bukti kalau misalnya mereka meminta sesuatu. Contohnya? Misalnya contohnya kayak gini, aku suka warna apa namanya nude gitu ya. Coba lihat, suruh periksa di handphone anakku bahwa ada terakhir pesta di sini tampilan dan gaya meris aku seperti ini. Gitu. Ini si jenazah ngasih komunikasi seperti itu. Yes. Dan kamu menerimanya. Iya harus menerima. Enggak, artinya kamu bisa menangkap. Oh iya bisa. Terus langsung kamu cek ke handphonenya. Iya. Ternyata benar. Gitu cara komunikasinya. Iya. Ada nggak saya yang minta, gue pengen pisang goreng dong, gitu ada nggak? Nggak ada. Tapi di video aku di Instagram ada yang aku video itu ada suara jenazah jelas-jelas. Gitu. Yang benar. Iya, coba cek di Instagram aku di sini ya. Nanti ada suara POV. Jadi aku lagi POV kayak apa namanya, mau ngasih tahu ini ruangan aku kerja loh. Ini buat mandiin jenazah, yang ini buat merias jenazah. Tapi ada yang dengar suara kayak dingin sini, itu atau kopi, ada yang gitu juga. Itu suara jenazah. Iya, dan aku cek di CCTV memang tidak ada orang, cuman aku doang. Itu suaranya gamang gitu loh. Gitu. Nah, ada kalau minta kopi, pisang goreng belum ada sih. Ada ya. Minta pisang goreng nggak ada. Sebatang gitu. Ada. Kretek biasanya. Gitu. Apa? Merek apa? Endorse ya. Apa ya, biasanya Samsung, terus Surya. Emang ada ya? Ada. Kamu bisa menangkap itu ya? Bisa. Ngomongnya gimana? Misalnya gini, aku boleh tolong bikinin kopi nggak gitu loh. Bahkan aku datang sama asisten aku yang udah ngikutin aku berapa lama juga. Kadang sometimes kalau aku ngerias jenazah suka kayak gini, tolong bikinin kopi deh, kalau nggak gue ambruk gitu. Karena ada yang suara yang mau minta kopi hitam biasanya. Jadi buat kapal api ya, enggak ya. Tadi udah mulai Samsung, kapal api ya. Oke, sebut lagi banyak-banyak. Jadi memang itu. Makanya itu sebenarnya hal yang menurut, kalau zaman dulu kan kita ngeliat di film-film horor tuh kayak nggak mungkin. Ternyata pas aku bisa peka ada. Iya. Bisa ya komunikasi itu ya. Ada. Nah, selama ini ada yang komplain nggak? Misalkan, kamu dandannya jelek banget sih. Kan kalau manusia normal suka gitu kan. Aku nggak srek deh mbak sama alis gue nggak srek deh mbak sama pipi gue. Ada nggak? Nggak ada selama ini. Kalau yang gitu nggak ada ya? Nggak ada. Karena aku punya portofolio juga Kak. Jadi aku kasih gaya makeupku dari natural, terus glass skin segala macam itu ada. Jadi mereka keluarga tinggal pilih, terus sebelum aku keluar
ngizin pulang, aku pasti panggil keluarga ada yang kurang nggak gitu. Oh, oke. Lebih Nah, gitu. kamu kan bilang tadi untuk kasta-kasta tertentu kamu meriasnya dengan model-model tertentu juga. Nah, apakah produk-produknya juga kamu tentukan untuk yang mereka-mereka yang punya Oh, enggak. Produk itu aku pakai memang high end tapi produk-produk yang expired. Oh gitu. Iya, karena aku mau melindungi limbah lingkungan hidup yang udah kalau kena chemical makeup tuh luar biasa, Kak. Dan ternyata ketika aku make upin jenazah itu memakai produk expired, justru mereka mengalami kayak ada beberapa produk yang justru malah bagus pigmented. Oh gitu. Karena mereka mengeluarkan oilnya gitu. Tapi ada beberapa yang misalnya udah berjamur, berbau kayak gitu-gitu kering, udah nggak bisa kita pakai. Tapi sepanjang perjalanan saya menjadi perias jenazah, produk yang aku pakai memang high end karena di Indonesia tidak ada produk untuk jenazah. Karena kita di luar negeri itu pasti pakai non thermal logic. Jadi memang makeup yang dikeluarkan hanya pada musim dingin. Dan itu bisa dipakai untuk merias jenazah. Kita di Indonesia nggak punya. Ada. Jadi buat perusahaan kosmetik bisa kerjasama sama Fix Mantap. Mudah-mudahan bisa membuat suatu produk terobosan untuk perias jenazah di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong itu produknya bisa nempel ke kulit kan kamu bilang tadi teksturnya udah berubah, pori-porinya. Iya, di dalam kondisi tertentu bisa, tapi di dalam kondisi yang sudah diformalin atau berapa lama agak keras. Jadi kita biasa pakai, zaman dulu aku pakai lem, tapi sekarang sudah banyak produk-produk primer yang bentuknya lengket. Oke. Model-modelnya kayak MOP. Pakai lem itu untuk apa? Untuk bisa supaya foundationnya tuh nempel. Oh, jadi kamu balur lem dulu? Iya, lem kertas ya. Lem kertas, bukan lem ya. Lagi suruh nge-fly dong. Oke. Udah mati, udah metong nge-fly lagi. Oke. Dulu begitu. Iya, Tapi iya. sekarang banyak produk-produk yang udah lengket Udah. Jadi sebetulnya kayak foundationnya ya. Foundationnya itu memang kita harus kayak aku sih kadang ya harus dibakar dulu atau segala macam. Oh gitu. Biasanya juga aku menggunakan baby oil supaya bikin mukanya itu lebih sedikit berminyak gitu loh. Oke. Gitu. Jadi ada Nyerap nggak sih kalau dikasih baby oil gitu? nggak tahu ya, besok aku tanya coba ya. Tapi yang jelas Enggak, kan kamu oleskan gitu. Nyerap nggak? nyerap ya. nyerap tapi nggak 100%, tapi itu sangat menolong banget untuk menjadi primer gitu loh. Menolong banget. Biasanya aku campurin ke foundation juga bisa gitu. Di mixing aja. Di mixing. Gitu. Nah, apakah kamu membedakan? Oke, mumpung ada kaca, Bu ngaca dulu. Oke, apakah kan posisinya centil, Bu? Oke, apakah kamu membedakan produk yang kamu pakai itu untuk jenazah yang dari kalangan biasa dan dari kalangan non biasa? Enggak. Sama aja. Produk itu sama. Yang beda adalah teknik. Oh, tekniknya kamu bedakan. Iya. Kenapa? Karena gini. Emang kamu nggak pengen membuat jenazah yang dari kalangan biasa aja itu menjadi looknya seperti enggak, biasanya Lady Diana? kalau muka enggak aku bedain, Kak. Oke. Biasanya rambut, Kak. Oh gitu. Nah, Kenapa sama kayak rambut? misalnya pakai bulu mata, mereka biasanya pakai yang cetar. Kalau yang Maksudnya orang-orang yang beruang lah ibaratnya. oke. Karena orang-orang yang di bawah ekonominya mereka orang-orang sederhana. Jadi kalau aku Sederhana, kasih yang looks juga mereka nggak mau. Nggak Bukan mau, karena ya. akunya Oh. gitu membedakan, tapi memang mereka memang sudah terstruktur, disesuaikan dengan disesuaikan. Nah, karena kebiasaan aku, ya. Aku selalu menawarkan kayak misalnya ini portofolio aku Oke. ini mau yang mana? Udah, ini aja. Pasti yang dipilih yang sederhana. Yang sederhana karena memang mereka dari kalangan sederhana. Tapi kalau misalnya orang-orang yang lumayan ya. Misalkan yang mau dimakamkan di Kerawang itu, misalkan. Iya, biasanya mereka tuh sasakan harus pakai sanggul beneran. Oke. Terus ada bunga mawarnya. Lebih kepada kayak gitulah. Tujuannya apa sih Perintahan-perintahan. sampai digitu-gituin? Emang ketemu malaikat nanti jadi Sinden mungkin. Enggak sih, apa ketemu malaikat langsung cantik nih gitu kan enggak. Enggak sih, maksudnya lebih kepada kayak misalnya kita merias jenazah itu sebenarnya memantaskan diri kita untuk supaya pelayat
membuat apa ya, Nggak serem nggak gitu ya. serem, doanya jadi nggak cepet-cepet. Intinya itu. Terus kayak manglingin. Kalau biasanya nih ya, ada stereotype di Indonesia itu kayak bilang ini kalau jenazahnya cantik itu pasti orang baik. Enggak juga sayang. Ya enggak lah, gue di tergantung make upin perias juga bakalan jenazah. cantik. Terus lu bilang gue orang nggak baik, nggak kan? Enggak. Emosi gue. Oke. Kalau ngomong Oke. wajah gue emosi. Bu. Nah, terus Iya lebih kayak gitu sih Kak. oke. Tapi kita juga perias jenazah itu juga bisa yang kayak misalnya bikin penggosip ya kan biasa kan ada kan di kalangan. iya. Walaupun sudah ada jenazah juga bisa ya jadi bahan gosip ya. Sangat. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi mereka tuh biasanya kita tuh kerjain itu supaya ada kayak kita belajar simpul senyum gitu ya, walaupun jenazahnya terlihat tertekan ya sebagai seorang jenazah. Ada ya jenazah yang tertekan ya? Oh ada. Mukanya ada karena rata-rata mereka orang kaya tapi anaknya nggak jadi apa-apa. Oke. Jadinya mukanya tertekan. Iya karena mereka tidak merasa berhasil sebagai orang tua. Itu kebawa ya sampai nanti Oh jadi iya jenazah. iya. Itu namanya micromimic. Oke. Daging semua ya isinya ya ini ya. Pengetahuan ya. Sama kayak yang ngomong. Iya. Terus? Jadi apa namanya mikromimik itu adalah mimik wajah yang ditinggalkan si jenazah pada saat terakhir, masa-masa terakhir hidupnya. Jadi dia menyimpan rasa dendam, kesel, amarah, kecewa. Itu kebawa ya? Itu kebawa. Oke. Baru paham. Tapi kalau Pocica? Pocica takut juga aku. Kenapa? Nah, kamu kan suka ketawa. Nanti meninggalnya nganga. Biasanya nanti aku lem. Serius benar. Dilem. Iya. Ada yang nganga ya? Tapi ada juga beberapa yang menolak untuk dilem. Kan diikat biasanya kalau itu. Enggak, kalau misalnya orang Kristen kan ada yang meninggal tuh kalau kecelakaan mendadak, Nganga, mereka kan? bisa nganga terus pakai alat. Tapi di beberapa agama tertentu nggak boleh dilem, padahal harus dilem. Oh gitu. Supaya kan mingkem biar biasa cantik. Ini nganga ada. Kalau di Muslim setauku kan diikat. Kan? Iya, Biar kalau ini ada beberapa agama tertentu atau budaya nggak boleh nggak boleh diikat. nggak boleh dilem, mulutnya nggak boleh dirapetin. Tahu nggak alasannya kenapa? Atau nggak alasannya kenapa? Kenapa? Kalau ditanya malaikat tapi nggak bisa jawab. Kan bisa pakai bahasa isyarat. Nah itu payah ya. Pakai lem apa kayak gitu? Pakai lem Korea. Pakai lem Korea. Iya. Keras banget itu. Langsung Iya. nggak bisa buka lagi emang. Iya makanya nanti di makanya sana. takutnya. Iya. Bisa loh pakai isyarat bisa. Sumpah. Bisa. Iya. Oke. Nah ngomong-ngomong di Indonesia ini yang kamu tahu tuh ada berapa banyak sih? Perias jenazah. Perias jenazah. Banyak. Banyak ya. Ada komunitinya. Enggak lah kita. Kalian nggak berkomuniti gitu? Dulu Untuk iya, sekarang sharing. udah enggak. Karena jatuhnya kita tuh ngegosipin jenazah jadi Nggak boleh kan nggak ya? boleh pamali. Gitu. Ya lebih kepada gitu, saingannya juga sekarang banyak. Nggak, biasanya kan kalau berkomuniti gitu malah bisa jadi tuker-tukeran job gitu. Nggak ada. Nggak ada. Soalnya ya? kita doanya kalau kita nggak punya duit, mudah-mudahan ada yang Dan mati. mati. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah kalau boleh tahu, boleh tahu ya, sekali ngundang kamu untuk make up itu berapa sih biayanya? Aku ada 3, yang satu 3 rate Enggak, harga, oke? yang satu gratis, yang 2 itu 1 juta, dan yang profesional itu 3 juta. Untuk yang gratis siapa aja? Yang gratis ya orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang di kalangan mungkin gereja atau tinggal di panti jompo, panti asuhan gitulah. Kamu tetap mau untuk make up walaupun gratis. Iya mau. Walaupun keluarganya meminta kamu. Iya, walaupun aku jadinya jadi miskinnya tapi masih mau ya. berangkat. Walaupun kamu harus keluar modal sendiri untuk transport segala macam nggak Iya, masalah. nggak apa-apa, nggak masalah. Okay. Gitu. Tapi rata-rata karena kebanyakan udah berpikir aku gratis, yang kaya juga jadi sembarangan. Oh gitu. Iya, aku pernah dilemparin duit 150.000 Kak. Dari orang kaya, habis ngurusin orang kaya. alasannya? Karena mereka taunya aku gratis. Terus Jadi kamu aku teriakin akhirnya- nggak? Hah? Kamu teriakin nggak?
Gue make upin vampir lo jadinya gitu nggak? Enggak, kan yang meninggal ibunya yang ngasih uang kan anaknya. Jadi aku lebih kepada awas lo kalau mati. Gua Oh, di blacklist ya, Bo? alamat blacklist. Ancamannya serem banget ya, Sobat Mantap. Lihat aja lo ntar mati. Nah, pengalaman yang paling menyenangkan buat kamu ketika kamu make upin salah satu klien kamu itu saat apa? Waktu itu aku pernah ngerias jenazah di salah satu rumah duka yang posisinya itu mereka memang ruangannya sempit-sempit, Oke. tapi berkiri kanan gitu loh Kak. Jadi aku lagi ngerias, ini kan peti. Kan aku justru orang pintu dari sana. Karena aku ngerias di peti kan automatically karena badan aku daging semua kan ketutupan orang datang kan. Oke. Jadi aku ngerias gitu. Ada 2 orang, ibu sama anak nangis gitu kan. Aduh kakak. Kan kalau kita orang Batak namanya tuh kayak apa ya bahasanya ya, pokoknya mengandung lah ya, maksudnya kayak meratapi gitu ya. Nggak bisa kalau nanti aku gimana, terus anaknya mama tuh gini-gini. Nah karena aku merasa orang datang mau ngeliat jenazahnya, aku minggir dulu dong Kak. Secara etika kan harusnya seperti itu ya kan. Nah orang Batak itu kan memang kalau nangis tuh luar biasa ya gitu ya kan. Begitu aku ini anak, jadi kan si ibunya itu nangisnya merem kan, wah air matanya gini-gini. Nah anaknya tuh ya ngeliat gitu langsung berhenti. Nah aku kan jadi curiga kenapa. Terus gini, Mama salah mah bukan mama tua. Gak tahu apa yang terjadi, dia habis nangis gini. Terus gini, wah salah mah bukan mama tua. Tiba-tiba si ibu itu langsung berhenti. Salah kali Pun, kau pun nggak kasih tahu ruangannya. Kayak tiba-tiba stop gitu, berhenti untuk nangis gitu loh. Itu menyenangkan sekali ya menurut kamu ya. Karena ada di daerah tertentu kita orang Batak itu orang yang nangis itu kita bayar memang. Oke. Jadi apakah ini jangan-jangan ini nih? Ini bayaran nih. Penonton alay. Lucu banget sih kamu. Itu menyenangkan. Nah itu menyenangkan. Nah kalau momen yang paling menyeramkan pernah nggak? Kalau menyeramkan itu lebih kepada kita ngerias jenazah, misalnya, di IG ku ada jenazah pembunuhan nenek-nenek gitu. Jadi habis diotopsi kita yang ngerias jenazah gitu ya. Dan memang aku sempat bicara dan ngabisin energi sampai ada asistenku juga yang dulu namanya Naomi itu sampai pingsan. Kenapa? Karena dia bisa melihat mungkin ya. Arwahnya si nenek ini. Dan aku sempat yang berbicara sama polisi itu kayak dia hampir masuk ke dalam badanku dan menceritakan bahwa si pembunuhnya siapa. Dan polisi itu kayak nanti kita selidikin. Dan benar apa yang diomongin. Ternyata benar. Iya. Siapa itu yang bunuh nenek itu? Saudaranya gitu. Iya, adalah rekannya gitu loh. Cemburu gitu. Kali ya. Mungkin asmara kali ini ya Mas. Gak tahu tuh kan ini ngegosipin jenazah. Iya. Kamu bilang tadi kan kamu menggratiskan buat jenazah yang memang tidak mampu. Dan kamu di IG kamu waktu itu kalau nggak salah sempat bilang kamu menggalang make up kadaluarsa, bener ya? Iya. Itu gimana ceritanya? Untuk apa kok kamu galang-galang? Itu karena kan beli makeup mahal. Sayang daripada dibuang. Terus? Karena orang Indonesia ini agak hedon, terus agak boros lah. Jadi kalau sekarang kan udah merek-merek baru, brand itu gampang banget, murah banget. Sekali swatch tiba-tiba semua orang cita-citanya jadi konten kreator, beauty blogger gitu ya. Jadi memang itulah lebih kepada menyelamatkan lingkungan hidup. Terus dapat banyak, tapi siapa aja yang ngasih? Orang lah masa pocong. Nggak, maksudnya siapa aja, produsen kah gitu? Enggak ada artis juga, ada yang punya brand juga ada. Tapi aku kasih ke anak-anak muridku, nggak aku hold semua. Kamu ngajar juga? Aku ngajar. Ngajar untuk kelas makeup jenazah? Iya, makeup jenazah. Karena aku juga
pengen banget ada sekolah khususnya ibu-ibu yang punya sekolah SMK, tolong dibuatkan kurikulum untuk merias jenazah. Karena itu penting. Ternyata penting dan itu menjadi profesi yang cukup menjanjikan ya. Iya, sangat. Kalau boleh tahu, berapa sih gaji kamu dalam sebulan? Tergantung, kalau banyak yang mati ya banyak. Berarti- Kalau nggak ada yang mati ya nggak ada duit. Berarti musim COVID kamu panen ya? Oh iya. 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 Musim COVID orang-orang kehilangan semuanya, saya jadi jutawan. Ratusan juta uangnya. Dalam sehari kamu bisa make upin berapa jenazah? Kalau aku tergantung, kalau ikut rumah duka bisa 3, 4, 5. Dalam sehari? Bahkan asistenku sehari bisa 10, 12, Wow. 20 gitu ya, tergantung. Tapi kalau nggak ikut rumah duka mah ya Jakarta macet ya. Dari sini ke sini udah aduh, kayaknya habis waktu, gue capek. Jadi kamu kerjasamanya sama rumah duka ya? Iya, doain lah nanti bulan Agustus kita punya rumah duka, bekerja sama-sama salah satu rumah duka yang memang Kak Elsa mau bikin salon khusus untuk jenazah. Wah, jadi kalau salon berarti siapa aja boleh datang? Enggak, hanya jenazah. Iya, maksudnya jenazah siapa aja boleh datang? Iya, boleh. Jadi kan misalnya kan aku nggak kerja sama rumah duka manapun, atau mereka nggak pakai rumah duka, mereka di rumah sendiri, dia bisa masuk ke salon aku, dari mulai ngecatin rambut, kuku segala macam. Emang sampai ada yang ngecat rambut juga? Ada dong. Oh, Kan jadi jenazah juga kan nggak mau belang. oke. Ubannya setengah terus tiba-tiba hitam gitu kan, nggak enak gitu nggak dipandang. enak ya. Jadi Heeh. harus ada nggak yang request mau dong gaya pung gitu? Ada. Ada juga. Ada doin makeup, terus Japanese makeup, semuanya ada. Oke. Jadi kita sebagai perias jenazah juga harus up to date, harus belajar juga. Kalau ingin belajar sama kamu, kira-kira bagaimana caranya? Caranya bisa ke WA aku, ada di sini. Oke. Belajarnya ada dua ini sih, ada dua Sesi? enggak dua apa Dua sih batch? namanya ya, ada dua pilihan lah. Oke. Ada pilihan yang berias jenazah yang umum sama profesional. Oh gitu. Nah kalau profesional harganya rate-nya agak mahal ya, 10 juta 10 selama juta? selama 3 bulan, tapi itu kita belajar semua rekonstruksi segala macam. Oke. Oh, luar biasa. Menyatukan apa ya, misalnya jenazah dimutilasi, dijahit, kita yang nutupin lukanya. Sampai begitu ya. Ya, kamu dulu matinya kenapa? Waktu itu aku kecebur got. Tahu sebur gotnya, gotnya ada ranjau gitu. Terus udah. Nah, kepuasan apa yang kamu dapat dalam merias jenazah ini? Kepuasan bahwa kita perias jenazah itu pasti lebih hebat dari MUA manapun di dunia. Kenapa begitu? Karena kalau MUA terhebat sekalipun, dia makeup tahannya 3 hari, kita tahannya sampai surga. Wih. Jadi jangan sembarangan dengan pekerjaan ini, Karena long lasting ya ini ya karyanya ya, Iya. sekali untuk selamanya. Nah, kamu kan boleh dibilang salah satu make up jenazah populer dong, karena udah viral di mana-mana. Ya lumayan lah. Ya, artinya kamu sudah menuai kesuksesan belum sih? Belum. Belum ya? Ya, karena Nah. sukses aku itu Mm-mm. adalah ketika seorang Gloria Elsa bisa punya rumah duka gratis buat orang-orang susah. Oh, itu goal kamu. Iya, yes. Sampai saat ini proses itu sedang berjalan. Belum. Karena buat rumah duka miliaran. Miliaran. Mudah-mudahan nih bos ini bisa Amin, ya kan, kita nggak tahu. Iya. Oke. amin. Nah, kamu kan tadi sudah cerita pengalaman paling menyenangkan, Menyenangkan, serem. pengalaman paling serem, ya kan? Nah, kalau pengalaman paling berkesan saat kamu make up jenazah itu apa? Makeup aku yang paling berkesan adalah merias jenazah Ibu Muriati Sudibyo yang aku diliatin sama Bapak Presiden Jokowi dan Oke. banyak putri Indonesia. Oh gitu. Ya. Kamu pakai produk beliau? Enggak. Yang ada aja di rumah. Dia nggak komplain? Enggak Oh, sih. enggak, kan dia ratu make up kan? Iya, tapi memang aku make upnya bukan make up yang seperti orang Kristen atau enggak, tapi memang beliau kayak nutupin luka atau nutupin lebam-lebam, karena kan beliau di rumah sakit di ICU lama pakai selang kayak gitulah, tapi masih dalam bentuk pocong gitu. Tapi kan di ilmu kebangsaannya beliau boleh Boleh gitu ya. loh. Make up Jawa enggak? Enggak, biasa aja. Oh, biasa aja. Oh, oke. Nah,
namanya kerja pasti ada suka dukanya, Iya. ya kan? Ada senang susahnya. Kalau kamu make upin tapi kamu pulang tuh gondok, nyesek gitu, pernah gak sih? Mamaku sih yang nangis di pinggir jalan. Kenapa? Karena kita ngerias jenazah orang kaya, Heeh. terus di rumah duka yang bagus dan Heeh. mahal. Heeh. Tapi pulangnya kita cuma dikasih nasi goreng. Ya Sementara kita ampun. harus naik Grab. Oh gitu. Pernah kayak gitu. Ya, Emang kamu nggak ngedil dulu dari awal gitu? enggak, aku paling nggak bisa ngedil-ngedil harga. Oke, jadi oke mereka calling kamu. Karena dulu Udah, ya, kalau oke. sekarang udah berani. Udah brand. Oh dulu kamu di calling, kamu sama mama kamu, Iya, terus make upin, iya, begitu pulang dikasih nasi goreng doang, iya, bungkusan pula. iya. Kenapa nggak kamu lempar ke muka mereka? Enggak, karena mama tahu banget bahwa memang pekerjaan kata mama kan emang apa ya, Tukang 38 mandiin. enggak 38 tahun sebagai perawat di ICU. Oke. Artinya ruangan terminal antara hidup dan mati. Oke. Jadi mama cuma kayak gini. Kak, kayak saya tuh memandang pekerjaan kamu tuh bukan pekerjaan yang susah, gampang. Komersil. Oh oke. Nah, karena saya itu kerjanya lumayan susah karena terminal orang hidup dan mati. Tapi ternyata begitu saya ikut perjalanan kamu, ternyata menjadi kamu itu sangat-sangat bisa jadi orang yang terhina. Padahal kamu menolong orang. Jadi pada saat aku merias, mereka kayak tolongin ya itu ya, gitu. Sementara oke. mamaku merasa anjing tuh anak gua gitu ya kan. Maksudnya ada hal-hal yang dimana dia bisa, harusnya kita bisa marah, tapi dia menjaga amarahnya dia karena untuk menjaga si jenazah. Dia memandang jenazah dan memandang Tuhan. Itulah lebih Oke. kepada kayak gitu. Oh, mulia sekali ya mamamu ya. Iya. Nah, pernah nggak kamu mengalami pengalaman yang sangat horor gitu, yang bikin kamu sempet, aduh udah dah, gue ngeri gitu di profesi ini gitu, pernah nggak sih? Mungkin kalau kakak bisa lihat, saya aja sekarang ini mengalami panic attack, tapi ditutupin dengan tawa nih sekarang nih. Gitu. Kenapa? Karena memang aku bisa menyerap energi-energi yang tidak baik Oke. atau energi orang-orang yang sudah nggak ada segala macam. Oke. Aku pernah di dalam posisi yang sudah dirasuki karena keributan, keributan dalam keluarganya akhirnya masuk ke dalam diri aku. Oh, sampai begitu ya? Bisa? Iya, sampai aku sakit, masuk IGD berpuluh-puluh kali tapi nggak ada sakitnya, Oke. gitu. Jadi mama sekarang berpikir kalau apa ya, sudah terima apa yang sudah digariskan sama kamu. Kalau dulu aku nggak terima karena aku orangnya ya sebagai orang Kristen yang taat ya, dimana kalau misalnya kita mendengarkan suara-suara seperti itu dibilangnya aku delusi atau itu iblis ya kan. Kalau orang Islam ngomongnya teman-teman aku jin itu, saya yang percaya. Tapi kenapa bisa sinkron gitu loh, kayak gitu loh. Maksudnya ada jawaban-jawaban atas segala macam itu belum aku temukan. Tapi kata mama, selama kamu bisa mendengarkan untuk tujuan yang baik, silakan. Tapi kalau untuk tujuan yang tidak baik, kamu udah berdoa aja. Dan untungnya aku di agamaku, aku Katolik, kita ada doa yang untuk bisa supaya doa Santo Mikael, jadi supaya nggak inilah nggak terus-terusan lah gitu loh, Mengalami hal kayak gitu. delusi atau segala macam. Oke. Sampai akhirnya aku pergi ke psikiater Kak, gitu. Oh, sampai begitu? Ya sampai hari ini. Oh, tapi aku sampai hari ini. Iya, Berarti berat juga ya berat profesi berat. ini. Secara roh iya. Berarti mulai sekarang kamu harus pasang tarif yang lebih mahal dong, karena ternyata efeknya itu Iya, ke psikologi berkepanjangan. kamu. Iya, tapi kalau aku mahal, mereka gini, ayolah ngerias jenazah aja mahal-mahal banget. Terus aku bilang coba jadi jenazah. Oh gitu kamu, bukan jadi periasnya ya? Coba jadi jenazah, bukan jadi periasnya. Oke. Kamu akan bayar mahal. Kalau kamu tahu pas ngerias, gue jelek banget. Anak gue kenapa sih gak mau bayar Gloria Elsa gitu. Nah, kan kamu seorang perias nih ya. Nah, kalau di Indonesia ini, kamu bilang kan perias jenazah itu masih istilahnya banyak orang yang menganggap itu pekerjaan remeh. Ya kan, padahal sebetulnya sudah bisa menghidupi kamu. Yes, Ya benar. kan? Nah, selama kamu menekuni profesi ini, Berapa banyak? Nah, kira-kira apa pencapaian yang udah kamu dapatkan? Aku ngerias itu pernah dibayar 7 juta. Oke, Pernah oleh dibayar. siapa? Keluarganya Bu Muriati. Bu Muriati. Terus
Aku juga pernah dibawa. Sekali make up ya? Sekali make up. Itu mahal loh. Tidak pakai retouch Tidak sayang. pakai retouch, nggak pakai nungguin acara, iya kan? Iya. Oh, udah selesai beres gitu ya? Ya, aku Oh. memang kenapa aku bilang seperti itu mahal? Karena kita alat-alat yang kita bawa juga banyak banget Kak. Kita bawa wax, kita bawa ini segala Pakai macam. wax segala? Oh iya Oh, kalau kamu waxing juga? maksudnya bukan waxing yang gitu enggak, Oke. tapi wax untuk nutupin luka-luka itu loh. Oh, I see wax itu. Yang buat Kirain pancungin itu. jenazah juga di waxing. Wah. Enggak, biasa kita buat nutupin luka. Kirain ada yang request yang segaris ya. Enggak sih. ya? Nah, Oh, oke. Nah, kayaknya asik banget ngobrol sama kamu. Nah, mungkin buat mereka-mereka yang ingin belajar kira-kira harus menghubungi Elsa, terus itu bisa negosiasi nggak sih? Kan kamu bilang cukup mahal, berapa tadi? Yang biasa itu 2 juta, yang profesional 10 juta. 10 juta. Nah, kira-kira misalkan nih ada orang yang pengen belajar tapi keterbatasan dana. Nah, secara kamu kan bekerja tadi boleh dibilang sambil beramal kan? Kamu mau nggak sih bantuin mereka? Kalau dulu mau Kak, aku pernah dibayar pakai pisang 1 tandan. Kalau gitu. sekarang udah Sekarang enggak? nggak mau karena ilmu mahal. Nah, kalau misalkan yang mau belajar, itu kan kalau kamu kerja. Nah, kan kamu Kalau pelayanan dia mereka enggak, pelayanan. misalkan tiba-tiba nih ada anak muda datang nih, Kak, aku pengen belajar, pengen jadi make up jenazah, tapi jujur, Oh banyak, nggak dana. aku pernah kayak gitu Kak. Karena banyak yang jadi perias jenazah yang sudah aku ajarin tapi nggak tahu diri. Oh gitu. Jadi aku nggak mau. Karena aku tahu ketika mereka jadi perias jenazah dan secara profesional mereka bekerja, mereka akan jadi orang kaya. Oh, oke. Oh, jadi orang kaya pasti ya? Pasti. Pasti jadi orang. Profesional ya. Yang Kita mau profesional, bukan yang abal-abal ya. Oh, oke. Yang Saya- ininya oranye, ininya merah gitu enggak ya? Enggak ya. Enggak. Oh, jadi kamu termasuk udah salah satu jadi orang kaya ya di Belum. profesi ini ya? Belum, karena Tapi aku bakal iya kayaknya sih bakal gitu ya. jadi kaya ya? Karena aku berdoa semoga banyak yang mati. Ada perang gitu ya. Standar kaya menurut kamu tuh seperti apa? Kaya itu ketika kita sudah banyak berbuat baik untuk sesama, Oke. memberikan hati buat sesama. Yang paling penting adalah ketika orang minta tolong, lo nggak nunggu besoknya gue tolong, enggak. Menurut aku kaya itu yang seperti itu. Tulus dan ikhlas ya. Yes. Oke, itu adalah kaya yang sebenarnya. Aduh, ngobrol sama kamu petuahnya banyak. Saya jadi nyesel jadi pocong. Pocong. Enakan hidup. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya soal perpocongan. Jangan dong. Gak ada, kamu serem ya? Kamu serem ya? Huh? Ada? Gak ada? Kalau gak ada langsung ke pertanyaan. Oh iya, oke. Ini calon jenazah berikutnya, silakan. Yes. Gereja-gereja. Oke. Oke. Zaman COVID dulu aku adalah orang yang ditunjuk sama KAJ untuk mengajar. Tapi karena COVID dihentikan. Tapi sekarang aku banyak mengajar. Besok seminggu lagi aku di Gereja Santo Yohanes. Oke. Di blok M apa blok O gitu lah antara itu lah ya. Memang aku mengajari mereka karena apa? Pada dasarnya aku tuh kayak mau membuat suatu gebrakan bahwa kita orang-orang gereja nggak perlu juga bayar merias jenazah mahal-mahal kan. Hanya untuk menolong sesama orang gerejanya gitu. Jadi aku bilang mana tahu di antara ibu-ibu ada punya bakat untuk melayani pelayanan. Banyak kan Kak. Sampai sekarang itu aku udah melahirkan nggak hanya di gereja Katolik, gereja Protestan tuh juga sudah banyak gitu. Karena aku tahu banget, aku banyak banget sering ngurusin jenazah-jenazah yang ditolak oleh gereja. Karena alasan mereka miskin. Jadi aku memberdayakan jemaat lain yang mau menolong orang-orang miskin. Itu aja sih. Lebih kepada gitu. Jadi supaya orang pas meninggal dunia ya ketemu malaikat, Cantik dia. pasti make up-annya Elsa nih, anak muridnya nih. Dari jauh udah kelihatan nih bibirnya nih. Gitu ya. Jadi lu populernya di kalangan malaikat ya, Bu? Ember. Tapi aku bantu. Sampai sekarang banyak. Dan apakah mereka berbayar? Mereka tidak berbayar. Tidak berbayar. Ya. Jadi memang ada Ada aku yang belajar sama aku ada yang gratis tapi orang-orang gereja. Orang-orang tertentu. Iya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke Gerah ya? pertanyaan.
panas bro. Tapi ya sudahlah ya, stay aja. Gue di episode ini dibayar double. Oh. Oke, apa? Serem banget. Oke, nah 7 pertanyaan ini kamu harus. Ada lagi nggak yang ingin bertanya? Oh, oke. Ya, ada bedanya nggak sih merias wajah jenazah yang kecelakaan, yang sakit, atau yang meninggal secara baik-baik gitu? Ada bedanya. Bedanya apa? Bahwa biasanya kalau meninggal kecelakaan mereka memiliki wajah yang shock. Oh gitu? Iya. Kayak, Pasti beda-beda ya? oh iya beda-beda. Tapi meninggal yang secara harafiah mereka siap, mereka pasti akan tersenyum. Jadi kita nggak usah bikin simpel senyum. Mereka udah siap. Bahkan aku sebelum mereka meninggal, mereka udah kasih surat wasiat. Bahwa kayak misalnya gini, Elsa, aku udah foto. Jadi udah aku siapin kebayaku, songketku, pakaianku, sama nomor telepon kamu. Kalau aku mati, aku mau dirias Gloria Elsa. Dan aku banyak menuntaskan banyak surat wasiat. Nah, penyakit itu, meninggal itu ada yang 2. Penyakit yang secara normal sama tidak normal. Penyakit normal itu ada banyak klasifikasinya. Kalau jenazah yang serangan jantung akan menghitam, sakit yang kondisinya ada berhubungan dengan hati, liver akan menguning. Nah, itu beda dengan kalau kita mengurusin jenazah yang tabrakan, bahkan bunuh diri. Bunuh diri aja klasifikasinya banyak, ada karena obat, ada yang air sayat, ada yang gantung diri. Itu beda cara penanganannya. Orang normal beda juga, ada yang meninggal karena tertidur, karena penyakit ya kan, banyak. Dan ada yang juga penyakit menular yang boleh kita lakukan, kita boleh ngambil, boleh enggak. Karena kayak hepatitis gitu ya. Kalau HIV nggak masalah, karena ketika masuk formalin secara selesai, tapi kita harus pakai handskun yang double. Tapi kalau misalnya kayak meninggalnya karena hepatitis atau segala macam, kita boleh ngambil, boleh menolak. Tapi selama ini aku tidak pernah menolak siapapun yang aku urus gitu loh. Jadi memang berbeda. Jadi tergantung bagaimana kehidupan kamu nanti. Apa jalan yang kamu mau pilih, mau sakit meninggal karena apa? Oke, ya karena itu nanti akan ya terlihat di saat kamu meninggal. Ya. Nah, kamu punya apa ya istilahnya, pengalaman begitu banyak, punya teori yang begitu banyak. Itu kamu dapatkan dari mana? Dari siapa? Kan aku belajar kursus online dari mortician luar negeri. Dari Amerika, dari Australia. Bahkan sekarang aku banyak disuruh diundang ke Brazil untuk mengajar mortician luar negeri. Wah. Karena postingan aku di IG itu bagus. Bahkan ada beberapa negara-negara tetangga yang memang sudah menyadur cerita aku tentang aku dan mama menjadi bentuk sebuah film. Tapi aku nggak dapat apa-apa. Cuman ini ceritanya gua banget gitu. Sesuai dengan postingan aku. Jadi aku berharap aku juga udah tanda tangan kontrak sama Kak Billy Christian suatu saat. Siapa itu? Salah satu sutradara horor. Tapi nanti aku mau bikin film bukan horor genrenya, tapi aku lebih pada edukatif. Jadi nanti kalau ada film Sang Perias Jenazah, itu adalah film tentang aku. Kamu yang main di sana? Kamu yang main di sana? Enggak, tapi ceritanya tentang aku. Ceritanya tentang aku. Jadi memang aku mau menginspirasi bahwa perias jenazah itu bisa loh jadi salah satu cita-cita buat anak-anak kecil. Karena ketika ini menjadi sebuah profesional, nanti ada sekolahnya, kamu akan bisa dapetin uang lumayan dari situ. Lebih banyak dan bisa menjadi pilihan profesi-profesi seperti yang lain. Iya, mudah-mudahan bisa dipanggil nanti guru-guru udah hebat dari luar negeri yang adalah guru-guru aku juga. Kamu nggak bikin seminar-seminar gitu untuk sementara? Mudah-mudahan bisa kerja sama Fix Mantap. Amin. Oke. Ya, cari cuan lah. Oke. Nah, kita akan masuk ke 7 pertanyaan yang ini mitos atau fakta ya. Oke. Pekerjaan perias jenazah bisa nular dan menurun ke anak. Mitos sih. Mitos. Jenazah bergerak saat dirias walau sudah dinyatakan meninggal. Fakta. Perias jenazah harus punya penjaga gaib. Mitos. Orang meninggal mendadak, arwahnya tidak tenang. Mitos. Memotong kuku jenazah bisa mengganggu ketenangan arwah. Mitos. Jika meninggal tersenyum artinya meninggal dengan tenang. Fakta. Jika jenazah terasa berat,
sampai keblibet-blibetku. Gue ngeri soalnya. Ngomongnya jenazah dari awal sampai akhir. Jika jenazah terasa berat atau sulit diangkat, artinya dia belum ikhlas meninggal. Mitos. Mitos. Oke, kita bertanya. Emang perias wajah bisa nular atau menurunkan? Emang nggak bisa? Bisa, tapi itu mitos. Nggak Mitos ya, semuanya. nggak semua ya. Aku punya anak satu, aku tanya, Onel mau jadi perias jenazah? Enggak lah, gitu. Iya. Dari kecil aja udah. Cuma mungkin genrenya bisa. Cuma kalau dia bilang, kalau aku jadi dokter forensik bisa. Mau. Tapi kalau perias jenazah nggak mau lah. Nggak deh ya. Oh gitu. Ntar aku miskin. Kacau. Tahu dia. Oke, Iya. jenazah berkasa dirias walau sudah dinyatakan meninggal, emang benar? Ada. Itu Pernah mengalami? Oh iya, itu namanya muscle twitch. Apa itu? Muscle twitch atau muscle memory adalah otot yang terakhir bergerak karena aliran kelistrikan dia sudah dinyatakan mati tapi listrik di dalam tubuh kita belum habis. Oh, geraknya gimana tuh? Biasanya kedipan mata, gerakan tangan, telinga kayak gitu? gitu. Iya. Tapi sudah meninggal sebetulnya ya? Udah meninggal dinyatakan meninggal. Oke. Cuman itu ada Iya. masalnya aja yang belum rileks ya. Nah, belajar banyak ya hari ini. Oh, ya itu perlunya Ya undang udah. tamu. Perias jenazah harus punya penjaga gaib, bohong ya? Bohong, yang jaga kita ya Tuhan. Tuhan. Nah, Tapi kamu bilang bisa menangkap ini, menangkap itu. Rata-rata perias wajah, perias jenazah bisa dong? enggak. Oh, enggak semua ya? Enggak semua. Oh, itu gift aja ya? Give aja. Oh, oke. Nah, orang meninggal mendadak arwahnya tidak tenang, bohong ya? Bohong. Yang tidak tenang itu siapa? Yang mati bunuh diri. Mati bunuh diri arwahnya nggak tenang? Enggak. Oh, kenapa? Mau nggak? Cobain kenapa? Aku nggak mau. Nah, kamu kan pernah berkomunikasi sama mereka Oke. mungkin. Biasanya rata-rata mereka kayak merasa ada di labirin. Oke. Mereka tidak ketemu jalan keluar atau cahaya Oh, itu yang di disampaikan dalam pesannya. kegelapan ya. Tapi hanya mereka kayak melihat sesuatu yang mengerikan, semua hal yang mengerikan, iblis, setan segala macam ada. Itu yang pernah disampaikan ke kamu. Iya. Bahkan aku pernah ngurusin jenazah yang meninggal, tapi dia mau mencelakakan anak-anaknya karena dia merasa kesepian. Oh, gitu. Iya. Anaknya ditenggelamin, dijorokin segala macam, hampir mati semua. Akhirnya aku yang berperang melawan roh-roh jahat itu. Oh, jadi dia ingin mencelakakan anak-anaknya Iya. biar dia. Biar ikut dia. Oh, gitu. Ada ya? Ada. Dan anak-anaknya memang benar jadi korban. Artinya ya dicelakain. Ya nanti aku kasih tahu ya Oke. fotonya ya, biar bisa kalian lihat. Tapi nggak boleh di share di sini. Oke. Kita aja. Bagaimana cara nyerangnya? Kan beda alam. Alamnya kan sudah berbeda. Oh iya, kita kan di Katolik itu ada doa Santo Mikael. Jadi Santo itu yang berperang nanti. Yang penting aku sebutin anaknya, nama anak beliau, nama keluarganya supaya dibentengi. Oh. Dan akhirnya selesai, tidak Akhirnya mengganggu selesai. lagi. Oh, pengganggu ya. Iya, karena arwah ini yang meninggal itu karena bunuh diri bisa akan sangat marah, kecewa segala macam, melakukan berbagai macam hal. Kalau aku bilang gini, aku pernah bertanya, kalau kamu di labirin, siapa yang mencelakakan anak-anak? Iblis. Oh. Saya akan bisa minta dengan gampang kepada iblis. Jadi sudah bersekutu dengan iblis mereka ya. Yes. Oh, oke. Kayak PDD ya, bersekutu dengan iblis. Baby oil, cowok. Bukan iblis. Dia baby itu oil. bersekutu baby oil ya, kamar-kamar. Beda. Memotong kuku jenazah bisa mengganggu ketenangan arwah. Enggak. Kalau kita di Kristen, di Buddha, mungkin di Islam iya. Tapi kalau kita di Kristen, di Buddha, di agama selain Muslim Enggak tidak. Karena kita posisinya justru aku memotong kuku supaya rapi. Supaya lebih cantik ya. Iya. Jika meninggal tersenyum artinya meninggal dengan tenang. Yes, benar. Sudah siap Iya, ya. sangat-sangat siap. Siapa sih mereka yang sudah siap meninggal itu biasanya? Orang-orang yang memang mau ketemu Tuhan lebih cepat, yang kalah sama hidup, yang orang-orang yang mengerti bahwa semuanya sudah didapat dari saat hidup. Orang-orang yang sangat level bersyukurnya itu sudah fix mantap. Mantap. Satu lagi tadi, jika jenazah terasa berat atau sulit diangkat artinya dia belum ikhlas meninggal. Kan kadang ada tuh. Enggak juga. Oh, enggak ya? Emang jenazah emang berat ya? Jenazah berat, apalagi jenazah yang tenggelam. Karena mengalami proses aku lupa lagi nih ya, namanya kayak rigor mortis atau pembusukannya itu lebih ini karena dia menyerap air kan. Itu. Itu tapi lebih berat. ada juga yang meninggalnya badannya kurus berat gitu ya. Karena memang
ada sesuatu kondisi penyakit tertentu yang bisa bikin cairan bertambah di ini. Oh. Enggak, itu mitos-mitos. Jangan Mitos ya. jangan kebanyakan nonton Hidayah ya. Iya. Oh, jadi ada yang bilang, dia berat banget karena dosanya banyak. Enggak ya. Enggak juga. Dosa tidak memberatkan ya. Bisa juga karena mungkin posisinya mengalami penyakit tertentu. Kita nggak bisa menimbang dosa itu ketika ada orang yang meninggal itu kita angkat beban beratnya. Maksudnya beratnya itu karena kita ukur beratnya, enggak juga. Oh, enggak. Itu ada ya. mitos-mitos. Oh. Nah, ada yang bilang begini, dia meninggalnya kok wangi banget. Banyak. Dia meninggalnya kok bau banget. Itu bener nggak sih? Ada. Bau dan wangi itu kan tergantung masa hidup kamu. Kamu makan yang kotor atau enggak. Oh, dari tubuh kita. Yes. Oh, tapi memang bener ada yang wangi. Apa yang makan itu? Iya, ada yang wangi. Ada yang wangi, tapi memang mitologi itu sangat-sangat melekat ya di budaya Jawa khususnya ya. Bahwa kalau ada yang meninggal wangi itu orangnya baik gitu ya. Ya ada sih, ada juga berpengaruh sedikit tapi menurut aku bukan yang salut ya, maksudnya solid gitu loh, itu pernyataan yang benar-benar bisa kita enggak juga. Tapi karena makanan apa yang kita makan misal atau proses itu kan ada proses satu persatu itu ada misalnya pembuluh darah itu darah akan menurun di dalam badan. Nanti ada juga proses misalnya pembusukan pertama, kedua gitu loh. Nah, mungkin dalam proses kepembusukan itu dia mengalami cepat karena punya penyakit tertentu, misalnya kayak diabetes. Dia bisa lebih cepat membusuknya. Itu bukan yang... karena enggak itu mitos. Bukannya itu mitos. Karena aku emang bekerja, partner kerjaku adalah mamah yang perawat, jadi aku mengkaitannya bukan secara mitologi tapi lebih kepada kesehatan ya. Tapi ada beberapa juga sih kayak misalnya matanya terbuka, itu masih ada yang ditunggu. Awalnya aku nggak percaya tapi pas kesini, oh iya benar. Oh gitu. Iya, ada mitologi yang bisa aku terima secara personal ya. Kita nggak boleh ngomong ini harus pakemnya, nggak ada. Tapi memang ada yang yang keluar air mata juga. Ada ya? Ada. Keluar air mata kayak waktu itu aku ngurus jenazah ibu masih melahirkan anaknya, mau melahirkan tapi meninggal. Jadinya dia pas aku datang mungkin dia tidak bisa menyampaikan ke suaminya atau ke keluarganya, tapi yang jelas pada saya datang tuh dia menangis. Terus aku dengerin ceritanya. Oke, aku tungguin dulu sampai selesai, baru aku sampaikan. Aku bilang aku mau merias jenazah, berhenti dulu nangisnya karena nanti nggak cantik lagi, berhenti. Oke. Luar biasa sama dong. Oke. Mungkin ada yang ingin kamu sampaikan ke para penonton Fix Mantap, kan kita sudah ngobrol banyak, tapi mungkin ada pesan khusus untuk para pemirsa di rumah. Pesannya banyak, tapi nggak apa-apa ya banyak ya. Ini kamera yang di mana nih? Yang ini di sini aja ya. Oke. Saya Gloria Elsa mau melalui program Fix Mantap. Saya mau ngasih masukan buat Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran agar bisa mendirikan rumah duka di setiap sektor. Misal Jakarta Timur atau apa, didirikanlah rumah duka gratis buat masyarakat umum yang memang kondisinya mereka sulit. Atau BPJS diperpanjang sampai kematian. Karena ketika orang-orang susah itu, dalam kacamata saya sebagai orang di jalanan gitu ya, mereka ketika meninggal dilempar gitu aja, mereka nggak tahu harus berbuat apa. Itu sih pesannya. Yang kedua, semoga ada orang-orang yang bekerja di bidang kosmetik atau kecantikan, punya perusahaan, tolonglah bikin satu produk yang memang ditunjukkan buat jenazah-jenazah di Indonesia. Dan kepada Menteri Pendidikan, saya mau Bapak juga bisa memberikan kurikulum kepada SMK-SMK kecantikan atau membuatkan sekolah khusus buat orang-orang yang mau merawat jenazah, khususnya sebagai mortician ya, atau perias jenazah. Dan itu deh harapannya buat teman-teman Fix Mantap, bahwa perias jenazah adalah pekerjaan yang sangat mulia dan
sangat bisa menjanjikan ketika nanti industri kematian ini di Indonesia akan lebih maju. Oke, luar biasa. Banyak titipannya ya. Banyak banget dari presiden sampai menteri pendidikan, nggak mau gubernur sekalian. Enggak. Jadi Fix, memang kamu enjoy dan profesional di profesi sebagai mortician ya, Yes. atau perias jenazah. Iya. Oke, Fix, mantap. Seorang Gloria Elsa adalah seorang yang berprofesi sebagai perias jenazah. Oke, pemirsa Fix Mantap, demikian tadi ngobrol-ngobrol kita sama Mbak Elsa, dan kita berapa gue jadi hello begini ya. Oke, pemirsa Fix Mantap, itu tadi ya ngobrol kita sama Mbak Elsa. Walaupun agak-agak menyeramkan perbincangan kita, tapi yang pasti banyak ilmu yang kita dapatkan. Dan kita akan berjumpa lagi dengan episode-episode berikutnya. Oke, saya Mas Rere dan Ya Elsa. tetap nonton Fix Mantap, gak kikir.